Baik, pertama-tama saya Riko dan segenap kru dari Hitam Putih Trans 7 ingin ikut berbelasungkawa terhadap bencana alam di Palu Donggala, Sulawesi Tengah. Kita semua tahu bahwa hal seperti itu tidak bisa tidak bisa dihindari gitu, karena memang itu adalah sebuah kejadian alam. Betul. Yang mungkin yang bisa dihindari adalah atau yang bisa kita perkuat adalah persiapan-persiapan terhadap menghadapi hal tersebut. Ya. Karena beberapa saat yang lalu saya sempat ke Jepang beberapa saat yang lalu, dan itu terjadi gempa hampir 7 iya, 7,5 apa 8. 7,5 hampir 8 magnitudo skala Richter dulu. Dan itu luar biasa, gempa seperti itu tuh luar biasa kencang gitu. Tapi di sana hampir tidak ada korban jiwa karena memang bangunan-bangunannya dibuat tahan gempa. Fondasinya tahan gempa gitu. Jadi mungkin yang bisa kita perbuat sebagai manusia adalah bukan mencegah hal tersebut, tapi memperkuat fondasi kita sebagai manusia ketika ada hal-hal tersebut terjadi. Tapi yang terjadi sudah terjadi, dan saat ini menurut info yang terbaru bahwa korban jiwa bencana terakhir terdapat 925 korban jiwa yang meninggal dunia, 739 luka-luka, dan sekitar 59.000 pengungsi. Dan ini belum selesai, karena pasti masih akan bertambah jumlahnya. Masih banyak yang belum ketemu dan sebagainya seperti itu. Memang ada 3 fenomena yang terjadi di Palu dan Donggala dan sekitarnya, Mas. Yaitu ada gempa, tsunami, dan likuifaksi atau amblasnya permukaan tanah yang terjadi di daerah Balarwasigi. Betul. Dan info dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban terbanyak berada di Palu sebanyak 821 jiwa akibat tertimpa bangunan dan tersapu oleh tsunami. Ya, betul. Tersapu oleh tsunami. Nah, yang saya sedih sebenarnya selain melihat berita-berita seperti ini yang pasti keluarga yang ditinggalkan pasti sedih ya. Tapi banyak netizen atau banyak juga orang-orang yang akhirnya mencampur adukan berita ini dengan politik gitu. Iya, ini kan musibah bencana nasional. Betul. Ya. Ini bukan suatu yang dimaui oleh semua orang gitu ya. Apapun itu yang terjadi pasti bisa terjadi gitu. Ya. Akan tetapi hari ini kita akan membahas itu lebih dalam lagi, dan kita ada keluarga yang selamat dari goncangan gempa yang terjadi di kawasan Birobuli, Palu. Itu lokasinya nggak jauh dari Bandara Udara Mutiara Sis Al Jufri. Ya. Mereka selamat, nama korban selamatnya adalah Andi dan Ina, staf BMKG yang bertugas pada saat itu di Palu. Betul. Dan kita ingin bertanya seperti apa sih kejadiannya, karena saya tahu bahwa kita susah membayangkan karena kita tidak ada di sana. Kita hanya lihat videonya saja, tapi ketika Anda berada di sana, everything is changed, everything is different. I mean the panic, the stress. Dan dia sama anaknya, Mas, 3-4 orang anaknya sampai panik. Betul. Dan mereka selamat, untungnya mereka selamat. Jadi langsung aja kita undang, ini adalah Andi dan Ibu Ina Dalianti. Selamat datang, Ibu. Silakan. Selamat datang, Pak. Monggo, silakan. Silakan Pak. Iya. Mungkin sebelum saya mulai, boleh diceritakan dulu seperti apa kejadian yang terjadi di sana pada saat itu, Mas? Pas mau sholat maghrib, pas mau ke arah dapur, itu langsung terjadi guncangan hebat. Hingga saya pertama kelempar ke dapur. Terus guncangan hebat nih seberapa hebatnya? Kalau dari skala Richter kan 7,4. Terus kalau saya kayak dikocok gitu. Kayak misalnya botol tuh kayak dikocok. Anda mental? Iya, saya kelempar ke dapur. Anda jadi lagi berdiri terlempar ke dapur? Iya, pas mau wudhu kan, pas buka dapur langsung terguncang gitu, langsung saya kelempar ke dapur itu. Terus anak saya dia teriak abar. Terus saya mau balik lagi mau nyelamatin anak saya, agak susah tapi saya paksa bisa masuk. Terus
langsung berhasil ke ngeluarin anak-anak saya karena ada 4. Terus tinggal terakhir saya berusaha untuk mengeluarkan istri saya. Istri saya masih nyari kan dia pakai nggak pakai hijab, jadi kita sambil nyari untuk hijab supaya bisa langsung keluar gitu. Tadi itu guncangannya hebat. Iya, saya nggak bisa apa-apa maksudnya. Jadi saya sambil jatuh sampai kayak terpelanting gitu. Seperti dihempaskan gitu, dibanting gitu Mas. Iya, kalau ambing kencang sekali iya, ya. kalau biasa kan kalau gempa yang biasa tuh cuma ke kiri atau ke kanan ini dia kayak dikocok gitu. Tapi ini bukankah memang dari sore sudah terjadi gempa sebenarnya? Kalau ya pas kan saya sebelumnya kan ada tugas ke pantai untuk ngecek untuk pameran gitu Pak. Pameran setelah sholat Jumat pas tepat azan asar itu ada guncangan seperti biasanya. Kalau di kota Palu tuh biasa ada gempa tuh dari tempat lain kerasa gitu. Cuman agak bedanya pas setelah itu saya perasaan pengen pulang gitu, maksudnya pengen cepat tunggu langsung pengen pulang aja gitu. Oke. Dan Ibu sendiri pada saat terjadi gempa yang harus menyelamatkan diri, tadi dikatakan bahwa masih sempat untuk mencari hijab dulu dan sebagainya baru sempat keluar gitu. Iya. Itu apa enggak, maksudnya begini, mungkin saya salah gitu, tapi apa enggak panik, maksudnya kan harus cari hijab dulu baru keluar gitu. Apa suami enggak langsung narik untuk keluar pada saat itu? Walaupun ini hal yang baik ya, ini hal yang positif buat saya ya. Iya. Cuman kan dalam kejadian seperti itu biasanya nyawa sangat amat penting Ya, gitu. itu sempat kita kayak misalnya sedang saya bilang keluar dulu gitu. Tapi tetap dia maksa cari. Oh tapi Anda sudah maksa untuk keluar dulu. Ayo mungkin udah dimaklumkan, ini kan darurat Mas. Darurat karena Panik ya. sangat panik, sangat Tapi darurat. tadi dulu gitu. masih sempat gitu kan. Ya. Tapi akhirnya Anda sekeluarga selamat ya. Ya alhamdulillah. Oke, sekeluarga selamat. Nah, pada saat itu apakah Anda melihat pada saat Anda keluar, apakah Anda melihat kejadian-kejadian di luar? Maksudnya ada yang tertimpa bangunan kah atau yang rubuh kah? Jalan retak. Kalau di kompleks saya itu tandon air itu rubuh. Tanggul air rubuh. Tandon air, tempat air itu Tower ya. tempat air. Tower air rubuh. Terus tembok itu pada rubuh limpa motor, pagar tetangga gitu. Ada korban jiwa pada saat itu? Kalau di tetangga itu tidak, tapi kalau di sebelah itu ada Alfamart Pak. Pas di berapa bisa jalan itu Alfamart itu dia rubuh, di dalam itu ada ya pegawainya sama orang lagi belanja itu tertimpa gitu. Itu rubuh ya? Kan saya dapat infonya itu pas bapaknya yang anaknya itu pas lewat kan dia jatuh juga, terus dia lewat dia bilang itu Alfamart rubuh, makanya kan dia cepat-cepat pulang takutnya anak kenapa, karena dia melihat Alfamart aja Hancur. hancur. Wow. Oke, Anda sendiri gimana pada saat kejadian itu? Anda nggak panik? Apa yang Anda rasakan waktu itu? Kalau panik pasti panik ya. Karena itu baru saya alami guncangan yang luar biasa. Di sana yang saya pikirkan anak-anak harus selamat. Jadi anak-anak yang keluar dulu, baru saya cari hijab saya. Pada saat itu suami memang ayo keluar. Tapi karena prinsip saya dalam keadaan apapun bagaimanapun saya harus menutup aurat saya. Ya. Kemarin sempat mengalami kesulitan nggak Mas? Kan setelah rentetan itu kan Pak Andi dan keluarga pasti langsung banyak ke bandara segala macam untuk meninggalkan daerah gempa dan segala. Evakuasi seperti apa? Mesti antri dan apa gimana? Kalau evakuasi pas saya itu emang harus ngantri, Bang. Ngantri itu panjang. Terus saya ucapkan terima kasih sama Bapak TNI itu. Dia mengatur kami gitu, dicatat gitu. Ngantri benar-benar pas saat saya itu emang ngantri itu dicatat, terus kalau misalnya itu dipanggil yang diutamakan yang jenazah, terus ibu hamil, pokoknya orang tua itu. Ibu hamil dan itu diutamakan dulu ya. ya. Terus ada yang bawa anak gitu, pokoknya terus anak-anak gitu. Oke, apakah sempat terjadi chaos pada saat itu? Kalau pas saya tidak, Pak. Enggak ya? Ya saya tidak.
Jadi emang benar-benar kita ngantri gitu. Teratur pada saat itu. Iya. Oke. Anda sempat takut bahwa terjadi gempa susulan lagi pada saat itu? Karena abis tadi emang agak sering gempa ya. Maksudnya sering gempa tapi kecil-kecil. Ya kan abis gunung terus kecil-kecil itu ya masih trauma sedikit. Anak-anak gimana traumanya? Anak-anak mungkin dia sedikit kaget, cuman kalau saya berusaha kan bisa dia kalau pas ada gempa yuk goyang-goyang supaya dia enggak Sedih ya. iya itu saya pikirnya jangan sampai dia itu trauma gitu. Jadi ya pas bagi gempa abah goyang-goyang iya goyang-goyang. Kalau saya emang takut. Tapi itu orang tua yang luar biasa justru. Dialihkan Dan dibuat jadi dihibur sesuatu yang sama. menyenangkan gitu Betul. sebenarnya. Itu hal yang positif. Wajar. Saya juga akan begitu gitu. Ya, karena dibandingkan anak itu stres ya. Ya. Anak stres selalu trauma terhadap hal itu lebih baik dibikin. Benar. Oh ini kita goyang-goyang, kita begini. Menghiburnya Usia berapa begitu. itu anak? Kalau yang itu usia 4 tahun terus ada yang 3 tahun. Oh ya, belum ngerti juga tentang Ngerti, hal ya. tersebut. Ya. Oke, baik. Ini menarik sekali karena mereka berhasil selamat dengan keluarganya juga dengan anak-anaknya. Nah, saya punya bintang tamu setelah ini. Ya, Kita akan bertemu dengan orang tuanya Agung. betul. Petugas ATC, ATC ya. Ya, ini mungkin kalau teman-teman di sini tahu ya, atau yang di rumah tahu, Agung ini adalah petugas air traffic control yang meninggal dunia setelah memandu pesawat terakhir untuk terbang. Jadi Anda bayangkan, ini pahlawan. Jadi dia tidak mau meninggalkan lokasinya. Menara itu dia tidak mau tinggalkan sebelum pesawat terakhir itu tinggal landas. Karena kalau dia tinggalkan, pesawat nggak bisa tinggal landas. Dan yang ada dalam pikirannya adalah dalam pesawat ini ada 140 orang. Sedangkan yang lainnya sudah nggak ada, dia hanya tinggal sendirian. Jadi pilihannya adalah nyawa dia atau nyawa 140 orang. Sementara ininya udah goyang-goyang. Udah goyang-goyang semua dan akhirnya ketika pesawatnya landas, bangunannya rubuh, dia terpaksa loncat dari 4 lantai ya. Dari ketinggian 4 lantai dan sangat disayangkan beliau meninggal dunia pada saat itu. Luka-luka parah dan tidak tertolong. Luka parah dan tidak tertolong. Tapi kita bisa menganggap dan saya menganggap saya juga nggak tahu ya, apakah saya akan melakukan hal yang sama ketika kejadian seperti itu. Betul. Gitu ya. Itu kan bisa aja kita lari ya, Iya, tapi dia mementingkan orang lain. Nah, kita akan undang orang tuanya setelah ini. Kita tanya lebih lengkap lagi. Tetap di Hitam Putih.